Guys, kembali lagi ke channel Seekor Semut. Hari ini kita bakal mereview satu figur dari DC Essential Nightwing New 52. Oke, di sini kita bakal bahas dari boxnya terlebih dahulu. Untuk boxnya sendiri, yang pertama dari tampak depan, kita udah bisa langsung lihat figurnya yang tercover sama blister gini. Nah, kemudian ini agak tertutup ya sebenarnya sama apa namanya, kayak mungkin ini lebih ke cukainya or something gitu, kita nggak tahu. Oke, kita langsung ke sampingnya. Ini ada foto dari figurnya itu sendiri, ada tulisan New 52, habis itu ini ada angka 25 yang saya juga nggak tahu dari mana ini di baliknya. Ini ada beberapa series juga yang dikeluarin kayak Batman, Flash, sama Superman kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa tulisan-tulisan. Di sini juga dijelasin bahwa deskripsi dari DC Essential Nightwing New 52 action figure kayak gitu. Ada bahasa lain juga. Ini sampingnya kayak gini, polosan aja. Kemudian di atasnya ada logo Nightwing warna merah ya. Jadi Nightwing itu ada dua jaket, ada yang warna merah sama ada yang warna biru juga. Nah, ini di bagian bawahnya kayak gini, polosan aja. Oke, langsung aja kita unboxing dari figurnya. Oke, ini ada kayak untuk kantung gitu ya, untuk di display di toko mainan gitu. Oke, langsung aja kita buka. Oke, masih ada satu ternyata di sini. Oke, ini kita buka. Nah, ini dia. Jadi ini pakai karton biasa gitu. Kemudian di belakangnya ada figur yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang dikeluarin satu seriesnya ini. Kemudian ini figurnya masih segel ya, masih baru. Sini ada pengikatnya kayak gitu. Kemudian ini ada batonnya juga. Batonnya bisa kita keluarin kayak gini. Di sini ada batonnya, nanti kita review juga. Oke, yang pertama kita lepasin dulu dia dari sealnya. Kita buka pakai nipper aja ya guys ya. Oke, cuma satu aja sealnya, kita buka. Oke, first impression dari figur ini sendiri, dari kita pertama kali megang sih, ini agak bukan gimana ya, agak sedikit oily gitu ya, agak sedikit berminyak gitu. Karena memang kalau kita bandingin sama figur Marvel Legend, dia emang rada-rada lebih glossy yang ini daripada si Marvel Legend ya. Ini Marvel Legend. Cuman oke, kita langsung review aja dari headsculptnya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini. Oke, kalau di sini yang kita lihat adalah headsculptnya sangat detail ya. Kalau kita lihat dari depan, belakang juga. Kemudian untuk gerakannya itu agak kaku, kiri kanannya ya agak sedikit kaku, agak sulit sebenarnya untuk menggerakkannya, cuman agak perlu usaha sih. Kemudian dia bisa naik turun, cuman memang agak sulit juga dia untuk digerakkan. Oke, kemudian dari tangannya, dari chest plate-nya dulu sih kita lihat di sini. Ini jaketnya yang digunakan di komik New 52 ya. Jadi dia kan memang ada banyak, ada yang biru, ada yang merah juga. Kemudian juga dari chest plate-nya juga memang ada yang beda-beda, dia dari logo Nightwing di dadanya kayak gitu. Oke, ini sebenarnya untuk chest plate-nya karena baru atau gimana agak kaku ya, jadi dia nggak bisa untuk di bawa ke depan ataupun ke belakang kayak gini, jadi agak sedikit kaku, ditarik pun susah. It's okay. Kemudian kita lihat tangannya dari shoulder-nya terlebih dahulu, dari tuynya dulu. Ini agak sedikit, masih sedikit kaku juga, cuman di sini agak dull juga ya. Cuman bisa ekstensi seperti ini, masih bisa. Kemudian ini untuk ekstensi di sikunya, di tangannya, oke, masih oke. Kemudian juga di sini, oke, masih oke juga. Kemudian di sini yang saya suka di sini dari tangannya. Kita lihat di sini, dia tangannya kayak punyanya si Batman. Jadi dia ada sisirnya kayak gini. Oke, ini tangan mengepal. Kita cuma dapat dua tangan, nggak ada dapat optional hand. Cuma dapat yang megang baton kayak gini di tangan kanan dan juga tangan kirinya. Itu oke. Ini dari tempat belakang masih cukup detail, bukan yang hitam polosan gitu. Masih ada logo Nightwing-nya juga. Cuman ya emang gitu, dia susah untuk dimaju mundurkan kayak gitu. Oke, ini dari waist-nya. Nah, kemudian ini dari kakinya ya, kita ekstensi, coba ekstensi full ya, dia bisa full ekstensi seperti ini ya. Oke, masih bagus. Kemudian kita lihat bisa ekstensi seberapa untuk di lututnya. Cukup bagus juga ekstensinya, cuman saya nggak terlalu berani untuk full ekstensi ya, takutnya malah nanti patah dia. Oke, ini untuk di kakinya bisa naik turun ke bawah, cuman di sininya nggak ada sendi lagi ya, di ujung kakinya gitu. Biasanya kan ada yang isi sendinya, cuman ini enggak ya untuk figur Nightwing-nya. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian kita review ke arah batonnya. Batonnya sih sebenarnya simple banget sih ya, cuman segaris kayak gini. Nggak ada yang spesial, cuman ada detail kayak gini, nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi kita taruh aja. Ini sebenarnya lebih kayak kelidi-lidian itu nggak sih? Oke, kita sekarang mulai bandingkan dia sama beberapa figur lain yang
dari lini-lini yang berbeda. Oke, yang pertama kita bandingkan dari mentornya sendiri. Itu ada Batman. Nah, ini Batman ini dari Fonjo ya. Untuk scale-nya sebenarnya sama di 1/9, cuman memang kalau kita lihat di sini agak sedikit lebih pendek dari Batman ya, antara Nightwing sama Batman-nya. Cuman it's okay, masih dalam batas wajar sih, nggak yang terlalu jomplang banget. Karena kita tahu juga Nightwing nggak setinggi Batman atau Bruce Wayne kayak gitu. Oke, lanjut kita bandingkan sama McFarlane. Nah, ini figur McFarlane dari The Flash. Kalau kita lihat di sini untuk tingginya sendiri sih benar-benar nggak ada jauh perbedaan ya. Jadi ini benar-benar akurat juga untuk tingginya, nggak terlalu yang jomplang, bahkan hampir sama tingginya. Mungkin karena memang Wally West agak sedikit lebih tinggi aja di komiknya, jadi memang agak lebih tinggi lagi dikit. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kedua paintingnya ada sedikit perbedaan. Memang sama-sama detail, cuman kalau kita lihat di sini yang dari figur DC Essential ini masih lebih glossy dibandingkan sama McFarlane. McFarlane itu lebih ke doff atau ya lebih real sih sebenarnya. Kalau ini lebih ke arah yang painting-painting yang kayak komik banget. Kita lihat detail dari wajahnya pun sebenarnya ini lebih detail. Kalau menurut saya sih lebih detail yang punyanya DC Essential ya, yang benar-benar mirip kayak di komiknya. Sementara kalau yang di McFarlane itu memang perlu improve sebenarnya, lagi sedikit aja untuk bisa benar-benar sesuai kayak di komiknya kayak gitu. Oke, kita bandingin ke lini yang berbeda lagi. Ada ZD Toys dari Iron Man. Nah, kalau dari Iron Man pun hampir sama deh ya. Tingginya hampir sama, nggak terlalu jomplang juga. Jadi emang sih kalau seperti yang di video sebelumnya juga bilang kan, kita bilang kalau Fonjo emang skillnya agak kurang akurat sih ya, agak sedikit lebih besar daripada figur-figur di lini 1/9 lainnya. Oke, kita bandingin sama yang terakhir ada Marvel Legend. Marvel Legend punya skill 1/12 kalau nggak salah. Jadi memang ya lebih besar aja. Jadi emang dari proporsi dan lainnya memang agak sedikit ada perbedaan kayak gitu. Jadi emang kita nggak bisa untuk bandingin yang dari Marvel Legend kayak gitu. Oke, mungkin itu aja mungkin dari videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.